التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة ومن التعليم والتعلم والاستفادة سببنا بالانتفاع إلى أرواح والدين ولكم واتكم وات المسلمين خصوصا أولياء وصل البادة الله تنشر بركاتهم بأسرار من مريم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كأسنان المشط. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu, manusia, ka'asnanil musyud, mereka itu adalah setara sebagaimana gigi-giginya sisir. Kenapa? Karena dahulu memang Islam itu bukan milik Arab. Islam itu adalah bukan agama satu kabilah atau suku. Islam itu adalah bukan dalam kelompok tertentu, tapi dari semua kabilah, dari semua suku, dari semua warna, Islam menganggap itu adalah sama. Mereka setara. Dalam riwayat yang lain, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil mushti. Manusia itu sama seperti gigi daripada sisir. Masya Allah. Karena itu tidak ada keunggulan bagi seseorang karena warna atau karena suku. La fadla li Arabi ala ajami, kata Nabi. Enggak ada ceritanya orang Arab lebih afdal daripada orang ajam. Enggak ada. Wala li abyad ala aswad, enggak ada keunggulan karena yang putih melebihi daripada yang hitam. Enggak ada. Kullukum min Adam, semua kamu itu adalah dari turunan Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam adalah diciptakan dari tanah. Satu turunan kita ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei manusia, inna khalaqnakum, aku menciptakan kalian ini min dzakarin wa untha, dari satu orang laki dan satu orang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dzakar wa untha, satu laki satu perempuan ini, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, aku jadikan mereka tadi itu bergabilah-gabilah, bersuku-suku. Ya, ada suku Quraisy,
paling terhormatnya suku di antara suku yang lainnya dalam kaum Arab. Ya ada memang, tapi itu adalah keunggulan di antara suku itu, bukan di sisi Allah. Dibeda-bedakan suku, dibeda-bedakan bangsa, dibeda-bedakan itu semuanya li ta'arafu, bukan untuk satu sama lain menyombongkan diri dan menghinakan yang lain, tapi untuk lebih kenal. Itu kelompok Madura itu. Tapi mereka saudara kita umat Islam, itu kelompok Jawa tuh, itu kelompok Arab tuh, itu kelompok Cina tuh, tapi semuanya adalah Islam memandang sama. Yang mulia adalah bukan karena dimuliakan oleh manusia, bukan karena kesukuan yang dihormati oleh manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Begitu caranya menilai Islam. Kalau misalnya ada suku Guras lebih afdal daripada yang lainnya, iya, tapi itu dalam pandangan manusia. Gures, tapi Abu Jahal, gak ada nilai. Kenapa? Karena pandangan manusia terhormat karena kesukuannya, tapi di sisi Allah karena takwa dan tidak ada imannya, kekufurannya rendah di sisi Allah. Ya, di sisi manusia, dalam pandangan manusia, pejabat lebih unggul daripada rakyat, ya, penguasa. Tapi di sisi Allah, jangan-jangan tukang becak lebih afdal daripada pejabat. Kenapa? Karena Allah itu adalah bukan menilai jabatannya. Memang terhormat di hadapan manusia, belum tentu terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ada beberapa yang terhormat di dunia, nanti terhina di akhirat. Ada beberapa yang dia itu terhina dunia tapi mulia di akhirat. Kenapa? Kemuliaan di akhirat bukan lagi dengan kemuliaan yang dinilai oleh manusia, tapi dinilai oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah. Ketika Fatah Mekah, kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan, naik Ka'bah itu Bilal. Adzan di atas Ka'bah. Di situ ada beberapa orang mengkritik. Kenapa Nabi Muhammad ini kok milih burung gagak hitam ini ya? Yang dimaksud Bilal bukan Arab, naik Ka'bah lagi, kudu ini. Paham ya? Kenapa kok milih ini? Ada yang keberatan begitu. Turun ayat, ya ayyuhan nas, manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ini Allah menciptakan kalian semuanya dari satu orang laki dan satu orang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ya, memang aku beda-bedakan qabilahnya. Ada Arab, ada bukan Arab, ada Quraisy, ada bukan Quraisy. Ada yang putih, ada yang hitam. Tapi itu bukan untuk saling menghina atau menyombongkan diri, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Kenapa? Di sisi Allah, bukan karena itu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak boleh menghina orang begitu. Ojo percaya iki wong Jawa iki gak percaya, gak boleh. Wah, Madura gak oleh. Cina semenjak dia adalah seorang Islam, maka itu saudara kamu. Kemuliaan adalah bukan karena kesukuan. Buang itu semuanya, tapi kemuliaan itu adalah karena iman kita, karena Islam kita. Begitu. Hah? Innal izzata lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah semata, milik Rasulullah semata, dan orang-orang yang beriman.
beriman. Alhamdulillah jadi orang beriman. Karena itu jangan sombong. Kalau sombong, maka kamu akan menjadi orang yang terhina nantinya. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah berkata begini, An-nasu min jihatib tamthili akfa'u, abuhum Adam wal ummu Hawwa'u, fa in yakun lahum min aslihim syarafun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u wal fadlu illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillau. Masyaallah. An-nasu min jihati tamthil akfa. Manusia ini kalau mau dibanding-bandingkan sama-sama. Putih hitam. Sama, kon buka kulitnya ya gede semua. Ya daging, perutnya isinya juga sama. Oh, yang putih itu emas, yang misalnya yang hitam tadi itu laraan, enggak ada. Sama. Kalau ada ngentut sama-sama, sama. Yang putih itu wangi, harum, bagaikan misik misalnya, yang hitam enggak sama. Manusia itu adalah sebanding, sama. Kenapa abuhum Adam wa ummuhum Hawwa'u? Ayah mereka, datuk mereka yang laki adalah Adam, datuk mereka perempuan adalah Hawa. Sama. Ada yang merasa turunan kera? Oh, no, Darwin tok yang merasa itu. Iya. Turunannya kera, ya Darwin aja yang merasa begitu. Sama pengikutnya Darwin. Alhamdulillah kita bukan turunan kera, tapi turunan Nabi Adam dan turunan Siti Hawa. Nggak usah ikut-ikutan yang pelajaran di sekolahan itu. Ini asalnya kera, karena perkembangan zaman jadi manusia. Kera yang sekarang kok nggak ada yang jadi manusia. Padahal sudah tambah modern. Ya, malah ada manusia jadi kera. Kenapa? Ya sifatnya seperti kera. Tapi yang jelas nggak ada kera jadi manusia. Itu namanya mengada-ngada. Tapi ada fosilnya begini, ada fosilnya begitu. Itulah mengada-ngada. Dipersis-persiskan kemudian dikatakan ilmiah. Lalu sudah dikabarkan dengan penciptanya manusia bahwa manusia itu dari satu orang laki, satu orang perempuan, yaitu Nabi Adam, Siti Hawa. Ini yang menciptakan manusia, ngasih kabar. Kadang-kadang kita lebih percaya dengan pertemuan orang gak waras. Manusia dikatakan dari kera, ya datuknya dia sendiri, ada apa? Kita tetap punya datuk adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Manusia itu kalau mau kita bandingkan adalah sama. Kenapa ayahnya Adam dan ibunya Hawa? Fa in yakun lahu min aslihim syarafun. Ya, kalau memang dia itu dari kakek moyangnya ada keutamaan, ada kemuliaan. Yufakhiruna bihi, dia banggakan, saya adalah darah biru, saya adalah darah kuning, saya adalah darah oranye. Wah, bangga-banggaan gitu. Maka ketahuilah asal mulanya mereka adalah at-tinu wal ma'u, tanah yang dicampur dengan air. Manusia kan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Allah itu menciptakan manusia dari tanah. Tanah daripada semua unsur nih dijadikan satu, dicampur dengan air dengan izin Allah, bukan dipahat. Jadi dengan izin Allah jadi bentuk Nabi Adam, tapi masih belum berdaya Nabi Adam.
Kemudian dinafak oleh Allah ruh. Pertama ruh lewat kepala. Langsung Nabi Adam ngelihat. Pertama yang dilihat arasnya Allah tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus sampai ke seluruh badan, hiduplah Nabi Adam. Hiduplah Nabi Adam. Karena itu manusia ini kalau diteliti, jasmaninya adalah unsurnya adalah seperti unsur tanah dan air. Kenapa? Asalnya memang al-tinu wal ma, tanah dan air. Di tanah ada zat besi, ada besi, di tubuh manusia ada zat besi. Di tanah ada kapur, di tubuh manusia ada zat kapur. Di tanah ada macam-macam unsur tanah ada di tubuh manusia. Ada garam misalnya, di tubuh manusia sudah ada zat kekurangan daripada zat itu juga membuat manusia tidak sehat. Harus seimbang, subhanallah. Lah terus kalau ketika sekarang, ya kamu bisa dari unsur tanah tadi itu lewat pohon, karena pohon itu menyerap apa yang ada di dalam tanah. Bukan berarti kekurangan zat besi, kamu makan besi. Ya bukan. Kekurangan zat kapur, kamu muluk kapur. Ya bukan. Harus disesuaikan dengan yang ada di tubuh manusia. Dari yang mengkonsumsi makanan yang ada tadi itu, maka dengan seimbang mengkonsumsi makanan, akan seimbang zat yang ada di tubuh kita. Jadilah kesehatan yang ada di tubuh kita. Begitu juga air, di tubuh manusia ini juga ada air. Karena itu sama. Kalau mau Anda tadi itu melihat kulit manusia ini warnanya adalah warna tanah. Warnanya tanah. Turunan Nabi Adam ini warna tanah semuanya. Karena memang dari unsur beberapa tanah. Ada yang kecoklat-coklatan. Ada yang kemerah-merahan, ada yang putih, mungkin toko kapur. Ada yang hitam, itu apa itu? Ledok mungkin. Itu semuanya adalah unsur wa min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kebesaran Allah Taala. Subhanallah, subhanallah. Karena itu kalau ada orang berbangga dengan asal mulanya, asal usul saya adalah orang yang termulia sampai Nabi Adam, asal usulnya tanah dan air, bodoh. Sama. Kemudian dari situ semuanya asalnya dari sperma mani. Menteri sama petani, bodoh toko mani. Semuanya dari mani, sama. Paham ya? Sama. Direktur sama satpam, sama. Semuanya dari mani. Oh, direktur itu dari Perak misalnya. Yang ini tidak ada, semuanya sama. Subhanallah. Karena itu wal fadlu illa li ahli ilmi. Keutamaan itu adalah milik orang yang punya ilmu yang manfaat, yaitu yang membuat tawadhu, yang membuat kita takwa, zuhud terhadap dunia. Innahum al huda. Karena orang yang punya ilmu itu adalah mengikuti petunjuk Allah. Liman istahda adillahu, kepada manusia yang ada di sekitarnya juga memberikan petunjuk mereka. Selain dia mengikuti petunjuk, dia juga memberikan petunjuk. Masya Allah. Karena itu jadi manusia jangan hanya berbangga dengan turunan. Jangan jadi manusia jangan berbangga dengan kesukuan, tapi lengkapi dengan ilmu. Lengkapi dengan takwa, karena itulah nilai daripada kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Masya Allah.
Sekarang Masya Allah, orang sudah dipecah-pecah ini, satu sama lain saling bermusuhan. Kenapa? Karena dia asobiyah. Apa asobiyah itu? Fanatik. Ada yang fanatik kebangsaan, merasa Arab yang bukan Arab adalah jelek. Jangan. Merasa Sayyid yang bukan Sayyid adalah jelek. Jangan. Merasa turunan Kiai yang bukan turunan Kiai adalah jelek. Jangan. Nggak boleh begitu. Lagi lo wong nemen dah boleh begitu. Begitu juga kadang-kadang organisasi. Organisasi itu kan satu kelompok begitu aja dibuat. Bukan agama itu, Wan. Islam itu agama kamu. Iman itu yang mempererat kamu, bukan organisasi. Yang bukan organisasi ini berarti adalah sesat. Yang bukan organisasi ini adalah sesat. Dari mana ente ukur? Emangnya ahli sunnah wal jamaah itu timbulnya dari organisasi ente? Bukan. Lah sebelumnya ada organisasi itu, berarti sesat semuanya dong. Jangan mau ikuti yang demikian. Dengarkan Rasulullah bersabda. Ini Nabi ini bersabda. Nabi bersabda, "Laisa minna," bukan dari golonganku, kata Nabi. "Man da'a ila asabiyah," orang yang ngajak-ngajak untuk fanatik. "Wa laisa minna," bukan dari golonganku. "Man qatala asabiyah," orang yang siap perang karena fanatik. Dakwahnya karena fanatik, ngajak perang karena fanatik. Walaysa minna man mata ala asabiyah, dan bukan golonganku orang yang mati karena fanatik. Hati-hati itu ya, hati-hati. Mau fanatik madhab, mau fanatik organisasi, mau fanatik kesukuan, jangan terjadi. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, yang jihad fisabilillah itu gimana ya Rasulullah? Gimana kalau karena semangat kesukuan kita ya Rasulullah, semangat organisasi kita, kita akhirnya membela itu semuanya?" Kata Nabi Muhammad, bukan itu. "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah." Yang membuat mereka bangkit adalah karena untuk membela agama Allah, itulah fi sabilillah. Enggak usah diikuti berarti ya. Orang yang ngajak kita fanatik enggak usah diikuti. Enggak ada masalah. Saya punya pondok ada di sini. Di situ ada pondok, di sana ada pondok. Semua pondok jangan dianggap selain pondok saya adalah sesat. Loh. Selain pondok saya adalah keliru. Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Semua pondok adalah baik, tapi caranya sendiri-sendiri. Begitu seharusnya saling menghargai. Semua orang muslim adalah saudara kita. Mungkin dia tadi itu caranya sendiri begitu. Enggak boleh jelek-jelekan sesama muslim. Karena itu Nabi menggambarkan orang muslim sama muslim itu dengan beberapa gambaran. Ada gambarannya begini. Kita kan orang yang dipersaudarakan sama Islam ya, sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Mathalul akhawaini kamathalil yadain. Taghsilu ihdahumal ukhra. Saudara sesama muslim ini satu sama lain seperti dua tangan. Tangan kanan yang kotor yang membersihkan tangan kiri. Tangan kiri yang kotor yang membersihkan tangan kanan. Ada dua mata. Mata kanan yang kotor, tidak mungkin mata kiri yang membersihkan. Ada dua telinga. Telinga kiri yang kotor, nggak mungkin telinga kanan yang membersihkan. Ada dua kaki, nggak mungkin. Tapi kalau tangan, mereka saling membersihkan. Sesama muslim juga begitu, bukan saling mengotori, bukan saling mencaci, bukan saling membenci, tapi mereka saling membantu, saling membersihkan, saling merapikan, saling menghiasi. Faham? Paham ya? Karena itulah gambaran ini sangat indah dari Nabi.
Riwayat yang lain, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Thumma syabbaka baina asabihi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam nih dengan orang Islam nih macam-macam nih yang warna kulitnya. Nih macam-macam bangsa nih, satu sama lain saling memperkuat seperti satu bangunan. Nah, kata Rasulullah seperti gini, kuat. Ini bangunan masjid ini yang sampai ada di atasnya ini yang ada di dalamnya sekarang ini. Ini asalnya dari benda-benda yang lemah. Batu bata. Dikepruk hancur. Pasir. Kena angin bertebaran. Begitu juga semen, kena angin bertebaran. Gak percaya, ambil semen. Gak ada kekuatan. Gak ada kekuatan. Air disiramkan ke tanah, gak lama habis, terserap. Tapi ketika dicampur pasir, semen, air, kemudian batu batanya diatur, jadi bangunan yang kuat. Angin pun tidak bisa menggoyahkan. Tanah pun tidak bisa meresap. Kuat. Kenapa? Satu sama lain saling mengikat. Kalbunyan, orang muslim satu sama lain saling mengikat. Nggak boleh dipecah-pecah. Nggak boleh dipecah-pecah. Adapun warna, itu satu sama lain saling menghiasi, nggak apa-apa. Oh, ini kan ada beberapa warna. Ada warna coklat ini, ada coklat itu, ada putihnya, ada dikasih lampu ini, lampu itu. Loh, ini saling menghias. Mau organisasi itu, mau organisasi ini, mau madrasah itu atau madrasah ini, mau pondok itu, mau pondok ini, saling menghias. Bukan untuk saling memecah. Bangunannya udah diperkuat sama Rasulullah. Udah disatukan sama Allah. Lah kok dipecah-pecah sekarang saling bermusuhan? Kok model? Jangan mau ya. Diajak untuk bermusuhan sesama muslim, jangan mau. Ya, jangan mau. Nanti kalau mati di kuburan ditanya, madinuka atau majam'iyatuka? Apa agama kamu atau apa organisasi kamu? Islam dong. Man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Al-muslimun, al-mu'minuna ikhwani, orang beriman saudaranya kah? Saudaranya kamu itu akan dipertanyakan di kubur. Lah kok hidup dalam keadaan saling membenci sama muslim? Enggak boleh ya. Membenci sama muslim tidak boleh. Apalagi hanya karena mau akrab sama non muslim, benci sesama enggak boleh begitu. Paham? Kemudian Nabi juga menggambarkan orang Islam satu sama lain kal jasadil wahid, mathal muslimina fi tawaddi wa tarahumihim kal jasadil wahid. Orang Islam satu sama lain ini seperti satu anggota badan. Idza istaka udwun tada'a sa'iral jasad bisahar wal humma. Kalau sudah ada yang sakit anggota badan ini, maka seluruh anggota badan yang lainnya ikut merasakan sakit. Tangan kejepit, mulut menjerit, wah, padahal mulutnya nggak kejepit. Matanya menangis, mereka mata, kenapa? Satu jasad, padahal matanya nggak kejepit. Badannya meriang semuanya, hanya jari yang kejepit. Begitulah orang muslim satu sama lain. Kalau ada yang menderita, yang lainnya ikut merasakan. Kalau ada yang lapar, yang lainnya ikut merasakan. Enggak ada orang muslim tidak peduli satu sama lain. Kapok loh. Wong muslim sama muslim kok kapok-kapok. Rasa nogon. Enggak boleh begitu. Kita ini kalau mendengarkan kabar antara muslimin jangan seperti kita mendengarkan atau menyaksikan laga sepak bola. Terus gol. Kapok. Enggak oleh. Ada orang muslim saling membenci, saling membunuh, saling perang, itu dan ini. Kita doakan, ya Allah, satukan mereka, ya Allah, satukan mereka. Bukan berarti kita berpihak, terus kapok, biar, rasakan. Itu, tidak boleh begitu. Kita harus sesama muslim tadi itu,
saling bersaudara, saling prihatin. Man lam yahtam bi amrina falaisa minna. Yang tidak ada perhatian dengan urusan sesama muslim berarti bukan di golongan umatku, kata Nabi. Nggak diakui loh nanti sama Rasulullah itu. Nggak diakui. Ya mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang muslim yang tetap bersaudara. Jangan ada satupun merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Karena di sisi Allah adalah kamu adalah sama seperti gigi-gigi daripada sisir, kecuali nilai itu didasari karena takwa kepada Allah SWT. Tapi jangan merasa ana lebih takwa karena itu ana lebih afdol. Takwa itu ada zahir, ada yang masuk masjid, ya itu takwa zahir. Tapi di dalam masjid dia sombong, ya itu dia akhirnya bermaksiat secara batin. Hadir di majlis, ya Anda takwa secara zahir. Pulang cari sadar yang lebih baru, ya berarti kamu tadi itu adalah tidak takwa secara batin. Karena itu tidak bisa manusia itu dengan pakaian dikatakan lebih takwa. Tidak bisa manusia tadi itu karena tempat dikatakan lebih takwa. Kamu tinggal di mana? Di Pasuruan. Abu Jahal di mana? Di Mekah. Lah, tempat tidak menjadi ketentuan. Abu Jahal tinggal di Mekah tapi hati tidak beriman. Akhirnya dia masuk neraka. Begitu juga Abu Lahab. Kan begitu. Tidak ada jaminan, saudara. Tidak ada jaminan. Temannya bagus. Iblis itu dulu sebelum dilaknat oleh Allah, temannya malaikat. Temannya malah malaikat. Dia tidak takwa, dohirnya hebat. 80.000 tahun ibadah kepada Allah. Tapi batinnya sombong. Akhirnya menjadi terlaknat. Walaupun temannya hebat-hebat, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan Anda tadi itu menjadi orang yang batinnya amburadul. Takwalah secara zahir dan secara mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Allah terima semua amal kebaikannya. Untuk yang sakit, mereka semuanya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Sehatul afiat zahir batin. Panjang umur fi taatillah fi mardatih. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit zahir maupun batin. Untuk yang ujian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah sukses dunia sampai akhirat. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Allah lancarkan semua urusannya. Allah permudah segala kesulitannya. Untuk yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat. Anak yang akan dilahirkan dan seluruh anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang saleh. Anak-anak yang bisa kita banggakan, membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah.